wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian tasawuf dan masih menukil dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang pasal hati maksiat tubuh taat. Hati maksiat tubuh taat. Gimana hati maksiat? Tubuhnya, zahirnya taat, hatinya maksiat. Ya. Dan ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Karena bisa jadi juga ada orang, dan kebanyakan malahan ini ya. Orang zahirnya taat, batinnya maksiat. Banyak terjadi begitu. Dan dikatakan waqala ba'dul arifin. Sebagian orang-orang arif mengatakan laisa min amalin bi ta'atillahi sara ghariban minallahi ta'ala. Lakin man istamnaba ma nahallahu anhu sara ghariban minallahi ta'ala. Bukanlah amal taat kepada Allah itu langsung menjadi bisa menjadi kedekatannya dia kepada Allah. Jadi tidak dengan kita melakukan kewajiban terus bisa dekat sama Allah. Belum. Terus bagaimana? Akan tetapi juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalau kita melakukan amal, ketaatan, tapi kita juga melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka mustahil kita bisa mendekat kepada Allah. Ibarat kata yang pernah kita bahas yang sebelumnya, kita sakit, posisi sakit. Kita minum obat dengan obat yang mujarab betul gitu ya, obat yang canggih atau obat yang mahal, obat yang luar biasa lah. Tapi dalam satu sisi kita juga melakukan pantangan-pantangan dari obat itu. Kayak kita misalkan punya kencing manis, kita minum obat kencing manis yang hebat. Tapi dalam satu sisi kita masih pakai gulanya manis yang luar biasa, masih suka sirup apa. Walhasil melakukan pantangan juga percuma kan. Satu sisi dia melakukan pantangan, satu sisi dia mengobatinya, ya tidak bisa. Satu sisi orang ini sholatnya luar biasa, satu sisi lagi dia setelah sholat dia maksiat. Orang sholat masyaallah rajin, atau perempuan rajin dia sholat di musola mungkin atau di masjid atau di mana atau di rumahnya. Tapi setelah selesai sholat, rukuhnya dibuka, dia tidak pakai kudung, roknya terbuka auratnya, keluar dari musola dan masjid dengan keadaan seperti itu. Banyak kan ini? Banyak. Loh, sepenting lakukan sholat. Iya memang menggugurkan kewajiban, betul. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, susah. Bagaimana caranya dia bisa mendekat kepada Allah? Dalam satu sisi dia mengerjakan ketaatan, dalam satu sisi yang lain di saat yang sama juga dia melakukan pelanggaran. Maka tidak bisa orang itu dengan amal bisa mendekat kepada Allah, tapi juga harus dengan menjauhi larangan, menjauhi kemaksiatan. Maka bisa dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal a'mal minal bir wa fi'lil khairat wa fi'lil khair ya'maluha al-barru wal fajir. Karena amal itu dari kebaikan, ya. Dan kebaikan itu juga dikerjakan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang fasik. Orang fasik sholat ada, orang fasik umroh banyak, orang fasik haji banyak, orang fasik puasa banyak, orang fasik sodakoh banyak, orang fasik mengeluarkan zakat banyak. Jadi kebaikan apa amaliyah ya. Itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan juga bisa dilakukan oleh orang yang jelek, yang fasik. Yang ahli maksiat. Bisa juga. Wala yastanibul atham illa siddiq mugarrab. Tapi tidak bisa menghindarkan dari dosa, tidak bisa menghindarkan dari kemaksiatan kecuali orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul ikhlas, betul-betul dia punya keteguhan untuk mendekat kepada Allah, maka
mereka akan mampu menjauhi larangannya. Nah, jadi jangan kita menganggap enteng maksiat. Sudah apa-apa, yang penting kan kita mendekat. Yang penting kita sholat, yang penting kita jaga hati dari keburukan apa segala macam. Tapi maksiat. Yang penting kita berbuat baik sama makhluk. Yang penting kita berbuat baik sama orang. Tapi maksiat kepada Allah juga percuma kan? Bertolak belakang. Terus bagaimana? Ya dua-duanya kita wajib bermujahadah melakukannya. Amaliyah kebaikan, kewajiban, dan juga menghindar dari keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Dua-duanya. Dan jangan separuh, maksudnya gini. Ada orang-orang tertentu mungkin mempunyai pemahaman begini. Kalau kita melakukan amal baik tapi kita maksiat percuma. Ya, terus mending saya mau menunggu untuk melakukan amal baik itu, menunggu saya tidak maksiat dulu baru saya melakukan amal baik. Ente kalau tidak sholat kenapa? Saya masih suka untuk melakukan haram. Atau sampai tidak sholat kenapa? Saya masih tidak bisa pakai jilbab, pakai hijab, pakai kerudung, pakai nutup aurat. Terus saya nunggu supaya saya sempurna dulu, nutup auratnya baru saya sholat. Ini sampai kiamat tak bakal dilakukan kan kayak gitu. Itu keliru nih. Nunggu dia untuk tidak maksiat baru dia melakukan taat, salah. Terus taat dia kerjakan, maksiat dia hentikan. Bukan saya mau taat kalau maksiat saya berhenti. Terus ya sudah. Harusnya taat tetap, ente maksiat iya, lakonono taat dan hentikan maksiat. Harusnya kan begitu pikiran kita. Bukan pikiran kita kan percuma, berarti kan saya kok masih maksiat ya, berarti kan tidak diterima. Wis nanti wis ngenteni saya wis gak maksiat maneh. Kapan? Sampai kiamat. Nah, sampai kiamat baru. Dikatakan faqad yastakthirul insan min amal bir wan nafs ghaira zakiyah. Banyak orang yang melakukan kebaikan katanya beliau, tapi jiwanya tidak suci, jiwanya tidak bersih, jiwanya penuh dengan kotor. Orang sodakoh saya tadi kan, orang sodakoh banyak, orang bangun masjid banyak, orang haji umroh banyak, tapi ada juga di antara mereka yang ternyata hatinya masih rusak, masih senang maksiat, tapi melakukan kebaikan. Karena mereka tidak menganggap atau ngenteng no. Karena mereka tidak menganggap atau tidak tidak menyangka mungkin atau tidak menganggap ya, bahwa amal itu asasnya adalah ketakwaan. Amal itu asasnya adalah takwa. Dan kalau dia seenaknya sendiri melakukan haram dengan dia juga melakukan amal, maka percuma kan? Karena asas landasan itu ketakwaan. Ketakwaan adalah mentaati perintah. Menjauhi larangan itu kan termasuk mentaati perintah. Kita melakukan ketaatan, itu berarti kita melakukan perintah dan juga menjauhi larangan. Seperti dikatakan, kalau orang dia seenaknya melakukan kemaksiatan, maka dia akan fatufsida alaihi qalbuhu min haitsu la yashur. Maka dia akan merusak hatinya, merusak amalnya jadi, dan dia merusak hatinya tanpa terasa. Kenapa? Karena asasnya tadi tidak ada. Asasnya ketakwaan, asasnya amal adalah ketakwaan. Sedangkan dia tidak takwa, tapi dia beramal. Bangun rumah tanpa pondasi. Rusak kan? Gempa sebentar aja hancur sudah. Kemudian dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, tajidur rajul yastakthiru minal a'malil bir. Ada orang yang dia melakukan amal kebaikan, banyak melakukan amal kebaikan. Tapi di sisi Allah nih ya, wala'allahu la yusawi indallahi ta'ala jifah himar likillati ilmih wa amma qalbih wa basiratih. Kemudian wa tajidur rajul yanamul lail wa yufattiru nahar
wa la'allahu indallah wa la'allahu indallah ta'ala minal muqarrabin maka sama lahu minal aql. Ada orang katanya Ka'bul Ahbar banyak melakukan amal. Tapi di sisi Allah orang ini tidak lebih hina daripada bangkainya keledai. Bangkainya keledai. Kenapa? Karena sedikit ilmunya dia dan butanya mata hatinya dia dan mata basirahnya. Sehingga dia tadi itu melakukan amal tapi maksiat juga iya. Maksiat iya, maksiat hati iya, maksiat batin iya, ngenteng dong gitu loh. Dan ada juga orang yang dia malamnya tidur, siangnya enggak puasa, tapi di sisi Allah orang ini termasuk minal muqarrabin wali. Kenapa? Karena ada kepandaian di dirinya dia, hingga dia mampu mengetahui mana yang kebaikan, mana yang haram, dan dia berusaha melakukan kebaikan dan menjauhkan yang haram. Walaupun amaliyahnya tidak begitu banyak, tapi dia menjauhi haram, menjauhi kemaksiatan. Maka ini justru orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang luar biasa amalnya ternyata itu tadi. Ya. Kemudian fahadil amal laha asrar ghamidah wa qawaid azizah ma kull min dakhal fiha bi an atharraha alaih idza amal tahtaj ila adab latifani selanjutnya. Jadi intinya kita jangan hanya memperhatikan zahir tanpa memperhatikan batin, dan jangan hanya memperhatikan amal tanpa memperhatikan untuk menjauh dari kemaksiatan. Jadi imbang. Berusahalah menjauh kemaksiatan dan berusahalah mendekat untuk melakukan ketaatan. Kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah tanpa kita melakukan ini semua, yaitu melakukan kewajiban, menghindarkan keharaman, dan memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah semampu kita. Itu kuncinya sudah. 3 ini. Lakukan semua kewajiban yang kita mampu lakukan ya, yang kan ada beberapa kewajiban yang ada syarat tertentu seperti haji manistato'a ilaihi sabila bagi siapa yang mampu dan seterusnya. Hindarkan semua yang haram dan tidak ada satupun haram ini yang kita butuhkan sebagai manusia normal. Yang ketiga, lakukan amal sunnah semampu kita. Udah, itu aja. Simple sebetulnya. Cuman untuk melakukan itu kita butuh perjuangan, mujahadah, mengendalikan dan menekan hawa nafsu. Tidak bisa kita serta-merta kayak gitu mudahnya. Memang mudah teorinya, iya mudah memang. Cuman prakteknya susah karena hawa nafsu musuh kita. Setan musuh kita. Bahkan nafas kita sendiri musuh kita. Gampang akan menjadi wali. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin-nadhaf hakana fi dinil hadith wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadratin Nabi al-Fatihah.